Halo Konugit, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Auto Garage pastinya. Dan pada video kali ini, kalian bisa lihat sendiri di belakang gue udah ada Honda terbaru yaitu HR-V generasi tahun 2022. Jadi gue akan memberikan first impression gue di video kali ini tentang mobil HR-V tahun 2022. Jadi gue seneng banget bisa lihat langsung si mobil HR-V tahun 2022 ini. Dan kita langsung mulai aja first impression gue terhadap mobil ini secara keseluruhan, dari tampilan luarnya, dalamnya, nanti mesinnya juga kita akan bahas gitu ya, lalu fitur-fiturnya, lalu kelapangan kabin dan lain sebagainya kita akan bahas secara lengkap. Makanya langsung tonton dan simak videonya sampai habis. Oke Konugit, nah kita mulai dulu dari tampilan luarnya. Jadi kayak yang tadi gue bilang, gue bener-bener suka banget sama HR-V tahun 2022 ini atau generasi terakhir ini, karena memang dia tampilannya, kalau kita ngomongin dari tampilan luar terlebih dahulu, bener-bener semuanya berubah drastis. Nggak ada yang dipertahankan dari generasi sebelumnya gitu ya. Satu hal yang dipertahankan hanyalah pembuka pintu di baris keduanya, itu masih ada di pilar C-nya. Cuman itu nanti kita bahas. Kita mulai dulu dari tampilan depan si HR-V tahun 2022. Nah, tampilan luarnya ini bener-bener makin cantik, makin futuristik, simple, modern banget, dan benar-benar futuristik banget sih secara keseluruhan tampilan luar dari HR-V tahun 2022 ini. Kalau kita ngomongin dari tampilan depan, ini yang menarik. Kebetulan yang kita review ini adalah unit yang tipe SE. Jadi sebagai informasi, dia ada 4 tipe, yaitu tipe paling bawahnya tipe S, lalu tipe kedua terbawah itu ada tipe E, lalu ada tipe SE, dan top of the line dari HR-V tahun 2022 yaitu RS. Jadi HR-V RS pengganti dari HR-V Prestige. Kalau sebelumnya kan tipe tertingginya itu HR-V Prestige. Cuman yang sekarang itu Prestige-nya udah dihilangkan, diganti dengan tipe RS. Nah, ini adalah tipe SE, dan kalian bisa lihat sendiri tampilan depannya itu grillnya benar-benar memiliki gaya desain baru, berbeda jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Dia benar-benar sewarna dengan warna bodinya, dan kesan retro ataupun kesan futuristiknya tetap dapet. Dan cantik banget, simple, minimalis, tapi benar-benar enak banget dilihatnya. Kalian bisa lihat sendiri tuh ya, grillnya menyambung dari bumper depannya segala macam. Dia garis-garis seperti itu dan sewarna dengan bodi. Dan kalau misalkan kita geser sedikit ke bagian lampunya ini juga cantik banget karena memang dia makin pipih modelnya, makin sangar gitu ya kelihatannya. Dan terdapat lampu LED, full LED untuk tampilan lampu depannya. Dan LED-nya bukan proyektor lagi, melainkan dia udah menggunakan multi reflektor LED. Nah, ditambah dengan ada DRL atau daytime running light yang udah LED juga. Dan menariknya di HR-V yang tahun 2022, untuk sennya, lampu sennya dia udah sekuensial atau dia jalan gitu ya, dari dalam keluar untuk lampu sennya. Jadi benar-benar makin cantik banget, makin futuristik banget tampilan luar atau teknologi si lampu HR-V tahun 2022 yang terbaru ini. Nah, kalau misalkan kita geser ke bagian sampingnya, kalau kita ngomongin tampilan samping secara overall, dia benar-benar berubah drastis, siluetnya juga benar-benar berbeda jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Dia juga dimensinya semakin panjang dan semakin lebar. Cuman memang untuk tingginya tidak berbeda jauh dibandingkan dengan HR-V yang sebelumnya. Nah, hal yang dipertahankan dari HR-V generasi sebelumnya dengan generasi yang terakhir ini, satu hal yang kita bisa temuin hal yang sama, yaitu cuman ada di bukaan pintunya ini. Bukaan pintu untuk baris keduanya yang menyambung di pilar C ini masih dipertahankan di HR-V generasi terakhir ini. Selebihnya berbeda jauh, semuanya baru. Kita bisa lihat sendiri siluetnya ini bergaya coupe, jadi dia landai untuk tampilan si pilar C-nya lebih landai sehingga memberikan kesan coupe-nya, SUV coupe gitu, mirip-mirip. Nah, lalu hal lainnya yang kita bisa temuin adalah kalau dari tampilan luar dia udah ada panoramic roof-nya. Jadi untuk tipe SE dan tipe RS dia udah diberikan sebagai standarnya ada panoramic roof di bagian atasnya. Nah, kalau kita ngomongin bagian bawahnya sedikit untuk kaki-kakinya, ini yang juga nggak kalah keren untuk dibahas karena memang gaya desain si velgnya ini makin sporty, makin cantik banget, dan benar-benar ganteng banget gitu dilihatnya. Ditambah dengan dibalut dengan warna gunmetal, jadi memberikan kesan sporty yang lebih maco lagi di HR-V tahun 2022. Nah, untuk ukuran dari velgnya sendiri ini juga berukuran besar. Dia ring 18 dan dibalut dengan ban berukuran 225 dengan tebal 50
dengan ring 18. Jadi ukurannya besar, mobil SUV compact seperti ini diberikan velg berukuran besar, berwarna gunmetal, tampilannya makin ganteng pastinya. Dia juga tetap ada over fender, berbeda dengan warna bodi. Lalu kita ngomongin ke belakang sini, semuanya siluetnya bisa dikatakan ini lebih rendah sedikit karena dia mirip-mirip gaya coupe, jadi dia lebih rendah untuk di bagian belakangnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. So far, untuk di tampilan sampingnya tetap mempertahankan gaya minimalis yang bukan terlalu agresif tapi bener-bener cantik banget dilihatnya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Lanjut Konogit ke tampilan belakang dari HR-V generasi terakhir atau yang tahun 2022 ini. Ini yang benar-benar menarik banget dibahas karena kecantikan mobil ini bisa terlihat dari sisi belakangnya. Pertama yang tadi gue bilang, dia bagian kaca belakangnya ini melandai, layaknya mobil-mobil SUV coupe gitu ya. Jadi bagus banget tampilannya, cuman memang menjadi kekurangannya adalah untuk visibilitas. Kalau kita lihat dari kaca tengah, spion tengah, melihat ke belakang itu akan lebih sempit, lebih sedikit untuk visibilitas ke belakangnya. Cuman memang tampilannya pasti jadi semakin cakep gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ke bagian belakang untuk lampunya, sektor lampunya, ini kayaknya emang mobil-mobil zaman sekarang tuh lagi ngetren ya, lampunya tuh menyambung dari kiri ke kanan, kesannya menjadi satu kesatuan yang sama gitu ya. Lalu panjang, pipih gitu ya, dan nggak yang aneh-aneh modelnya, bentuknya simple. Tapi ini benar-benar futuristik banget karena memang dia pertama udah full LED pastinya ya. Lampunya kalian bisa lihat sendiri cantik banget kalau menyala. Lalu ada aksen seperti kotak-kotak terpisah dan dia juga udah LED juga. Dan lampu sennya memang dia belum LED dan tidak sekuensial kayak di lampu sen depan gitu ya. Berbeda dibandingkan dengan yang lampu sen belakangnya. Nah, untuk lampu mundurnya dia juga belum full LED, cuman di bagian lampu utamanya, kalian bisa lihat sendiri benar-benar cantik banget, futuristik banget modelnya, keren banget. Apalagi kalau ketika menyala di malam hari. Nah, kalau kita ngomongin lagi di bagian belakang, kita bisa nemuin adanya kamera mundur gitu ya, udah sebagai standar, dan ada 4 buah titik sensor parkir. Jadi benar-benar untuk sistem keamanan ketika kita parkir, apalagi parkir mundur, ini pastinya udah aman banget. Selebihnya, kita bisa nemuin emblem Honda HR-V di sini, dan sekali lagi, desain eksterior bagian belakangnya berubah drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin di bagian belakang, kita buka bagian bagasinya juga. Bagian bagasinya di sini, ini bisa dibilang sebagai SUV compact cukup baik. Tidak berubah drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kapasitas bagasinya ini masih mirip-mirip dengan HR-V sebelumnya. Dia masih cukup luas untuk di kelasnya. Dan kalau kita ngomongin di balik sini, kita bisa nemuin yang namanya ban serep. Yang ban serepnya ini bukan ban kaleng atau velg kaleng, tapi dia menggunakan velg apa yang sama digunakan di mobilnya. Jadi benar-benar velg full size gitu, bukan velg kaleng. Nah, berikutnya kalau misalkan kita ngerasa ini kurang lega juga bagasinya, ini kita bisa tidurin seperti ini, 60-40%. Dan rata dengan lantai yang membuat mobil ini semakin baik untuk kepraktisannya juga. Jadi semakin luas dan semakin lega. Ditambah dia rata dengan lantai. Ini juga menjadi keunggulan dari HR-V terbaru untuk segi kepraktisannya. Nah, Konogit, selain kita bisa nidurin bangku baris keduanya rata dengan lantai gitu ya untuk bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih luas, tapi kalau misalkan kita masih ngerasa kurang lega atau misalkan kita butuh barang-barang yang tinggi gitu ya, nah ini kita bisa melipat kursi baris keduanya untuk lipat ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti yang tadi gue bilang, kepraktisannya ini benar-benar sangat diunggulkan dari HR-V tahun 2022. Jadi kalau misalkan barangnya yang model tinggi-tinggi gitu barangnya, kalian bisa masukin seperti ini dengan melipat kursi baris keduanya, melipat ke atas seperti ini. Dan ini benar-benar hal baru ya untuk di mobil-mobil SUV compact seperti ini. Ya, rusak deh tuh dibanting gitu. Cuman untuk segi praktisan memang ini menjadi keunggulan sih. Nah, sebelum kita ngebahas tampilan interiornya, gue pengen ke depan lagi untuk ngebahas sektor mesin dari HR-V tahun 2022. Yuk. Lanjut Konogit, sebelum kita ngomongin desain interior atau di dalam kabin dari HR-V tahun 2022, kita pengen ngomongin sektor mesinnya. Karena yang tadi gue bilang semuanya berubah dari HR-V tahun 2022 ini. Termasuk jantung pacu atau sektor mesin si HR-V tahun
2022 ini. Pertama, mesin ini walaupun sama-sama menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder gitu ya. Cuman kalau yang kita tahu sebelumnya dia menggunakan mesin Honda yang berkode SOHC gitu ya. Nah, untuk yang tahun 2022 ini dia menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder juga, cuman dia kodenya udah yang DOHC. Jadi menggunakan mesin baru dari Honda yang mereka sebut dengan sebutan DOHC tadi, dan tenaganya akhirnya dia meningkat dari HR-V generasi sebelumnya, walaupun dengan kapasitas mesin dan silinder yang sama. Nah, untuk kapasitas mesin yang 1500 cc 4 silinder ini, dia menghasilkan tenaga maksimal di angka 121 PS atau sekitar 119 horsepower, 120 horsepower, dan torsi maksimalnya di angka 145 Nm. Dan itu kita bisa rasain di RPM sekitar 4000 RPM ke atas. Itu untuk bisa mendapatkan tenaga dan juga torsi maksimalnya itu tadi. Jadi menurut gua dengan bodi yang SUV compact seperti ini lalu tenaganya meningkat gitu ya, pasti rasa berkendara ataupun performa mesinnya akan semakin baik, semakin enak juga dikendarai sebagai mobil perkotaan, apalagi digunain daily use atau sehari-hari gitu ya. Jadi untuk sektor mesinnya juga berubah itu tadi. Walaupun sama-sama kapasitasnya sama gitu ya, cuman dia menggunakan mesin baru yang mereka sebut dengan mesin DOHC. Jadi tenaganya meningkat juga. So far sih itu. Dan kebiasaan Honda ya, dia yang masih gua sayangkan ya, dia tidak diberi cover gitu mesinnya. Padahal mobil-mobil zaman sekarang itu udah lagi zaman mesinnya ditutup cover jadi semakin rapi. Cuman Honda nih dari dulu tuh nggak pernah ngasih cover ke mesinnya, jadi terlihatnya masih berantakan gitu ya. Sayang banget. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya dari baris kedua dulu untuk membahas apa yang ada di bagian kabin HR-V tahun 2022. Oke, lanjut. Kita udah masuk ke dalam kabinnya dan kita ngomongin di baris keduanya dulu. Nah, kayak yang tadi gue bilang, dimensinya ini lebih panjang, lebih lebar sedikit gitu ya. Jadi memberikan efeknya kepada kelapangan kabin dari HR-V tahun 2022 ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini gile. Untuk legroomnya semakin lega, ini bisa ada sejengkal sendiri kali ya. Ini posisi nyetir gue, dan dia udah ada sejengkal untuk legroomnya, dan kita masih bisa selonjoran lagi kakinya masukin ke bawah jok penumpang depan atau pengemudi depan ini. Dan posisi kursinya ini benar-benar menyanggah dengan baik juga, menopang dengan baik nih paha gue, jadi benar-benar untuk berpergian jauh sih gue rasa ini nyaman banget ya, nggak cepet pegel gitu. Untuk rebahannya juga kalian bisa lihat sendiri, rebahnya ini bisa bilang sangat-sangat oke, jadi benar-benar nyaman banget kalau kita berpergian jauh. Ditambah headroomnya juga cukup baik. Walaupun dia masih lebih bisa dibilang lebih rendah gitu ya, karena memang dia semi bergaya coupe gitu ya. Jadi untuk atap bagian belakangnya kan lebih menurun, sehingga headroomnya akan lebih sedikit, cuman masih bisa dibilang oke lah untuk headroomnya. Nah, selebihnya untuk joknya ini tidak full kulit, jadi dia perpaduan antara kulit dan fabric gitu ya. Dan kita bisa menemuin headrest di sini, bukan headrest, armrest maksud gue. Dan ini gue nggak tahu kenapa, jadi Honda tuh kebiasaannya dia nggak dibikin fix gitu, nggak dibikin kaku gitu ya. Jadi dia jatuh aja ngeplek kayak gini nih, dan ini kan agak jelek aja gitu ya dilihatnya. Cuman kita ada armrest ya, lumayan, ada 2 buah cup holder juga di sini. Terus ada ventilasi AC, jadi untuk rivalnya sama seperti Hyundai Creta gitu ya, Kia Sonet segala macam ada ventilasi AC-nya juga. Dan ada 2 buah USB port, jadi nggak perlu berantem sama teman sebelahnya, karena kebagian masing-masing 1 buah USB port. Terus selebihnya untuk di bagian belakang, ini yang agak gue sayangkan juga, dia masih banyak panel-panel plastik keras seperti ini. Walaupun kita bisa nemuin soft touch di penyanggah tangannya sini ya. Cuman selebihnya masih plastik keras semua. So far untuk di bagian belakang itu, dan satu hal yang gue sayangin, walaupun dia udah ada panoramic roof seperti ini, dan ini benar-benar cantik banget ya, memberikan kelapangan kabin dan juga kemewahan yang luar biasa. Cuman yang gue nggak suka, atau menjadi aneh kelihatannya, panoramic roofnya ini dikasih penutupnya tuh kayak gini gitu loh. Nih kalian nih, bisa dicopot pasang kayak gini, jadi bikin ribet tau nggak? Kalau kita mau lepas, nggak ada tempatnya. Jadi mau nggak mau ya taruh bagasi atau nggak tinggal di rumah. Jadi baru tapi jadi bikin repot ya.
Padahal mah kan bisa dibikin simple yang bisa langsung di geser-geser gitu ya untuk buka tutupnya. Tapi ini dicopot pasang seperti ini yang bikin ribet aja. Ya walaupun cepet ya, simple. Cuman ya itu tadi. Jadi ada barang yang harus kita tinggal di rumah atau menu-menuhin bagasi. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan karena banyak hal yang menarik di baris pertamanya. Oke, lanjut Konogit, kita udah di baris pertama dari Honda HR-V tahun 2022 dan ini benar-benar menjadikan hal yang bikin semakin nyaman, semakin mewah lagi di HR-V generasi terakhir ini karena memang tampilan desain interiornya berubah drastis dibandingkan generasi sebelumnya. Cuman lagi-lagi yang dipertahankan adalah HR-V ya, dari generasi ke generasi yang modelnya terkesan menyatu ventilasi AC-nya, cuman untuk di generasi sekarang ini bukan ventilasi AC gitu ya di bagian tengah sini, tapi hanya sebagai aksen biasa. AC-nya tetap di bagian tengah ada 2 dan kiri kanan ada 1-1 gitu ya. Cuman memang kesannya seperti menyambung sama seperti HR-V generasi sebelumnya. Nah, selebihnya untuk secara keseluruhan kita bahas dulu dashboardnya. Lagi-lagi kita menemukan yang namanya plastik keras di sini, walaupun di bagian sininya dia udah dibilang soft touch, ya bukan soft touch tapi seperti dibalut macam kulit gitu ya, tapi kayaknya bukan kulit asli deh ini. Cuman selebihnya masih plastik keras semua. Nah, yang berubah lagi adalah di sini instrumen clusternya seperti yang kita tahu kalau HR-V generasi sebelumnya dia kan menggunakan touchscreen gitu ya. Cuman mungkin Honda lagi menggunakan gaya-gaya retro lagi, dan ini menurut gue lebih suka kayak gini gitu karena kesannya tuh lebih asik aja, apalagi ada klik-kliknya seperti ini walaupun dia udah automatic digital climate control gitu ya, dan dia masih single zone juga. Cuman gayanya model seperti ini gue lebih suka dibandingkan dengan yang touchscreen seperti HR-V generasi sebelumnya. Dia di sini juga ada putaran-putaran knob kayak gini untuk membuka menutup ventilasi AC-nya. Lalu kita bisa nemuin yang namanya USB port lagi ada 2, dan penempatannya ini menurut gue pas banget. Ada di sisi kiri untuk penumpang sebelah kiri dan sisi kanan untuk pengemudinya. Jadi penempatannya lagi-lagi pas banget dan memberikan kepraktisan yang bagus untuk di HR-V generasi tahun 2022 ini. Lalu di bagian tengahnya kita bisa nemuin head unit berukuran 8 inch, walaupun dia udah touchscreen tapi masih ada di bagian kanannya yang menggunakan tombol-tombol seperti ini untuk shortcut volume ataupun power on off dari head unitnya. Nah, kalau ngomongin bagian depan lingkar kemudinya atau bagian sini, setirnya ini benar-benar desainnya oke banget, sporty, lalu banyak tombol-tombol yang bisa terintegrasi dengan layar head unit ataupun layar speedometernya. Walaupun speedometernya belum full digital gitu ya, bagian digitalnya hanya untuk MID-nya aja. Cuman di sini udah banyak tombol steering switch untuk volume, untuk cruise control dan sebagainya, karena memang kabar menariknya di seluruh varian Honda HR-V tahun 2022 itu udah diberikan fitur Honda Sensing. Jadi banyak tombol-tombol untuk lane keeping assist, cruise control, adaptive cruise control dan sebagainya yang udah kita bisa temuin di lingkar kemudi HR-V tahun 2022. Ini menarik banget, dari tipe terendah sampai tipe tertinggi semuanya udah ada Honda Sensing. Nggak kayak rival-rivalnya yang bisa nemuin fitur tersebut cuma ada di varian tertinggi, tapi di HR-V keunggulannya itu semua variannya udah ada Honda Sensing. Berikutnya untuk pengaturan setirnya, dia sudah bisa tilt up, tilt down, teleskopik gitu ya. Ini menarik banget, memberikan kesan untuk mengemudi yang lebih ergonomis lagi. Visibilitasnya juga sangat baik. Kita bisa mengatur joknya juga, bisa ditinggiin, bisa diturunin gitu ya. Jadi kesan ergonomisnya sangat baik ketika mengemudi mobil ini. Cuman memang yang tadi gue bilang, visibilitasnya akan menjadi sempit karena memang dia kaca belakangnya yang landai layaknya mobil-mobil SUV coupe. Selebihnya kalau kita ngomongin di bagian konsol tengahnya sini, terdapat penyimpanan, laci penyimpanan yang nggak terlalu besar, mungkin bisa nyimpen dompet atau handphone di sini. Lalu ada transmisi, tuas transmisi, dan ada 2 buah cup holder, dan ada pencetan untuk parking brake, ada juga brake hold, ada juga hill descent control. Jadi salah satu fitur yang baru bisa ditemuin di HR-V 2022 ada hill descent control. Jadi ketika kalian ada di turunan yang curam, nggak perlu injek rem, tinggal aktifin aja fitur ini, dia bisa langsung ngerem secara otomatis. Dan ada pengaktifan mode Econ, jadi untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit.
Glove box di bagian tengah juga nggak terlalu besar, kecil. Glove box di bagian depan penumpang. Baris pertama ini juga bisa dibilang ya cukup lega, cukup dalam juga, jadi bisa menyimpan barang-barang di bagian glove box depan kursi penumpang depan. So far sih kurang lebih itu aja. Paling yang berbeda dibandingkan dengan pintu belakang, dia ada sedikit soft touch-nya lebih banyak untuk di door trim baris pertamanya ketimbang yang door trim baris keduanya. Kalau door trim baris keduanya kulitnya cuman di bagian penyanggah tangan, tapi di bagian sini untuk di baris pertamanya door trimnya ini lebih banyak ditemuin panel-panel soft touch. Kurang lebih sama, dan ini yang menyenangkan adalah lagi-lagi ada panoramic roof-nya. Nah kan harusnya kayak gini ya, tinggal digeser, buka tutup, nggak kayak yang di belakang dilepas pasang. Cuman emang sayangnya dia panoramic roof-nya fix, artinya nggak bisa dibuka, nggak bisa diapa-apain, jadi cuman hanya sekedar kaca aja gitu. Cuman oke. Head unitnya dia juga udah bisa terkoneksi sama Apple CarPlay ataupun Android Auto. Sayangnya memang kalau dibandingkan dengan rivalnya, dia speakernya masih biasa, padahal kayak pesaingnya Hyundai Creta segala macam dia udah pakai merek ternama yaitu Bose. Tapi di Honda HR-V ini masih speaker biasa dan speakernya hanya 4 dan juga 6 speaker untuk yang di tipe RS. Tapi harusnya sih suara sound systemnya udah cukup oke. Dan bedanya dibandingkan dengan rivalnya, dia tidak ada fitur wireless charging. Padahal rivalnya dia udah ada fitur wireless charging itu. Dan satu lagi hal yang gue sayangkan di mobil ini, dia nggak ada yang namanya drive mode atau mode berkendara. Padahal mobil-mobil zaman sekarang itu udah pakai mode berkendara semuanya, cuman di mobil ini nggak ada mode berkendara. Jadi ya udah, cuman bisa aktifin mode Econ atau enggak, itu doang. Selebihnya nggak ada mode berkendara kayak mobil-mobil zaman sekarang. So far untuk tampilan interiornya, gue suka banget. Lagi-lagi semuanya berubah drastis, makin canggih, makin mewah, makin nyaman, dan makin terkesan elegan saja gitu ya, ketimbang dengan generasi sebelumnya. Oke, Konogit, kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan HR-V tahun 2022 ini itu ada 4 tipe, yaitu tipe S paling bawah, terus di atasnya ada tipe E, terus ada tipe SE kayak yang ada di samping gue ini, dan top of the line-nya adalah tipe RS sebagai pengganti dari Prestige. Nah, kita akan bahas sedikit juga tipe yang HR-V Prestige, karena memang ada sedikit perbedaan untuk tipe RS dibandingkan dengan tipe-tipe di bawahnya. Makanya kayak gimana, langsung aja ikutin gue karena gue bakal bahas secara singkat untuk HR-V tipe RS-nya. Oke, Konogit, kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan tipe tertinggi dari Honda HR-V sekarang bukan Prestige, tapi melainkan tipe HR-V RS. Nah, bedanya, gue akan bahas secara singkat aja, beda dari Honda HR-V RS dengan tipe-tipe di bawahnya. Pertama adalah, kalian bisa lihat di tampilan depannya, grillnya dia lebih elegance, lebih mewah, karena dia seperti diamond gini ya, titik-titik diamond seperti ini yang memberikan kesan semakin futuristik, kesan semakin mewah di mobil HR-V ini. So far untuk lampu semua sama, lampu sen ini dia udah sequential juga dan udah full LED. Cuman yang bedanya dia semakin sporty berkat adanya body kit RS. Jadi dari bumper depan, samping, belakang itu semakin sporty karena ditambah dengan ada body kit RS. Nah, yang membedakan lagi, kalau kalian pengen HR-V kalian lebih bertenaga, tenaganya lebih liar lagi, RS ini menjadi pilihan yang tepat untuk kalian karena memang kawan Ogit bisa menemukan mesin yang lebih bertenaga karena HR-V RS dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder juga, cuman ditambahin turbo. Jadi ini adalah mesin yang sama digunakan seperti di mesin CR-V turbo gitu ya. Jadi kalian bisa bayangin CR-V turbo yang bodinya lebih besar, tapi mesinnya digunain di HR-V RS ini yang lebih compact lagi. Jadi pasti tenaganya tuh bener-bener liar banget. Lebih nyenengin lagi kalau misalkan kita pengen coba yang berakselerasi lebih baik lagi. Dan tenaga maksimal dari HR-V RS ini dengan kapasitas 1500 cc 4 silinder dan diberikan turbo, tenaga maksimalnya di angka 177 PS atau sekitar 175 horsepower dan torsinya di angka 245 Nm. Jadi kalian bisa bayangin dari tenaga dan torsi maksimalnya itu di dimensi yang compact, SUV compact seperti ini pasti akan menyenangkan banget digunain untuk berakselerasi ataupun daily use di dalam kota ataupun luar kota sekalipun.
Ini benar-benar menarik banget dari mesin CR-V atau mesin HR-V yang tipe RS ini. Benar-benar bertenaga sekali. Gue sih penasaran ya sama rasa berkendara dari Honda HR-V RS ini. Nah, berikutnya yang beda apa lagi sih dari tipe RS dengan tipe-tipe di bawahnya? Sekarang kita geser ke bagian samping dan juga belakang. Oke, kalau kita ngomongin singkat secara tampilan samping ya, tampilan luar dari HR-V RS untuk sisi sampingnya, tidak ada perbedaan yang drastis. Semuanya siluetnya semua sama, cuman yang membedakan adalah over fender di sini. Kalau misalkan tipe-tipe di bawahnya dia menggunakan warna hitam doff gitu ya. Tapi kalau ini dia menggunakan beda dari warna bodinya juga, cuman dia menggunakan warna hitam gloss atau hitam metalik. Jadi bukan menggunakan warna doff. Selebihnya semuanya sama untuk ukuran velg, desain velg semuanya sama dengan tipe di bawahnya. Lalu kalau misalkan kita geser sedikit ke sini, tampilan belakang secara keseluruhan semuanya sama lampunya. Cuman yang membedakan dia adalah ada emblem tambahan yaitu RS Turbo gitu ya, menandakan mobil ini lebih bertenaga berkat adanya turbo. Lalu yang membedakan adalah kalian bisa lihat dari kuncinya, dia udah ada bisa tombol start engine melalui remote-nya. Jadi kita bisa nyalain mobil ini melalui remote, dan yang membedakan dari tipe di bawahnya dengan tipe RS ini, dia bagasinya udah elektrik. Jadi nggak perlu ribet-ribet, semuanya udah bisa menutup atau membuka bagasi secara otomatis. Dan dia juga udah ada namanya kick sensor. Jadi kita bisa membuka menutup bagasi melalui kick sensor ini tanpa perlu mencet tombol apapun. So far semuanya sudah sama, tidak ada perbedaan lagi. Bedanya jadi dia udah ada pembuka penutup bagasinya secara elektrik aja. Selebihnya sama, ada kamera mundur, ada 4 buah titik sensor. Cuman yang lebih sportinya karena dia ada body kit RS-nya. Jadi ada macam-macam lebih sporty gitu. Selebihnya itu aja perbedaannya, tidak ada beda yang kita bisa temuin lagi di RS ini. Paling kalau misalkan di bagian interiornya, yang membedakan dibandingkan dengan tipe di bawahnya dengan tipe RS ini, dia joknya udah full kulit. Jadi kalau misalkan tipe di bawahnya itu masih ada perpaduan fabric dan kulit, tapi di HR-V RS ini dia sudah menggunakan jok full kulit. Nah, selebihnya semuanya sama, tidak ada perbedaan lagi. Tapi untuk harganya ini yang mengejutkan. Untuk tipe RS ini, dia harganya di angka 499 juta. Artinya udah hampir 500 juta, nambah 1 juta lagi, dia udah bisa menyentuh 500 juta. Dengan kita bisa mendapatkan HR-V tipe RS ini. Jadi untuk rivalnya seperti Hyundai Creta, Kia Sonet, dan lain sebagainya, mobil ini bisa dikatakan lebih tinggi dan lebih mahal ketimbang dengan rival-rivalnya. Cuman memang yang menyenangkan adalah kalau kita ngomongin dari 4 tipe ini, HR-V tipe paling bawah itu di angka 355 juta, dan HR-V tipe SE yaitu di bawah RS itu di angka 399. Artinya belum sampai 400 juta kita udah bisa mendapatkan HR-V yang tipe di bawah RS ini. Nah, yang menyenangkan lagi, walaupun harganya lebih mahal dan lebih tinggi dibandingkan dengan rivalnya, yang tadi gue bilang, Honda Sensing udah bisa ditemuin di semua tipe HR-V tahun 2022. Jadi, balik lagi ada positif, ada negatif dari HR-V tahun 2022, dan balik lagi ke selera kalian, kalian lebih pilih HR-V tahun 2022 ini yang semakin futuristik, semakin canggih, semakin modern, dan semakin cantik modelnya, desainnya gitu ya. Atau kalian lebih pilih dengan rival-rivalnya seperti Hyundai Creta ataupun Kia Sonet dan lain sebagainya. So far, itu aja kawan Ogit, first impression gue terhadap Honda HR-V generasi terakhir atau tahun 2022 ini. Gimana komentar kalian? Gimana pendapat kalian? Langsung aja ditulis di kolom komentar, dan langsung klik tombol like-nya sekali dan klik tombol unlike-nya 2 kali. Pencet juga tombol subscribe dan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video kita berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @autogarage.id, karena memang seputar berita otomotif ada di Instagram kita semua di @autogarage.id itu tadi. So guys, cukup sekian video kali ini pembahasan gue tentang first impression dari Honda HR-V tahun 2022. See you guys in the next video. Bye-bye.